Selamat pagi, perkenalkan nama saya Komang Ulitusaning Dewi, NIM 859043131. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama agar dapat menganalisis jenis-jenis ekosistem, dan yang kedua agar dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik yang ada dalam suatu ekosistem. Sebelum membahas mengenai ekosistem, hal yang pertama harus kita ketahui yaitu apa sih itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan juga komponen biotik. Ekosistem digambarkan sebagai tempat di mana makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia hidup bersama dengan benda-benda tak hidup, misalnya air, tanah, dan udara. Nah, di dalam ekosistem, semua makhluk hidup saling bergantungan. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui jenis-jenis ekosistem yang ada di sekitar kita. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, misalnya hutan, laut, dan gurun. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan atau dimodifikasi oleh manusia untuk tujuan tertentu, seperti taman, sawah, dan kebun. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa komponen-komponen ekosistem ada komponen abiotik, yaitu terdiri dari benda tak hidup misalnya batu, tanah, air, udara, dan cahaya. Kemudian ada unsur biotik yang terdiri dari makhluk hidup, diantaranya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sebelum kita mengamati, hal yang perlu kita siapkan adalah alat tulis dan ini, kemudian kaca pembesar dan juga aplikasi barometer di HP. Ini kita sama-sama mengamati ekosistem alami dan ekosistem buatan yang ada di sekitar. Nah, kebetulan di sekitar rumah saya ada ekosistem alami yaitu hutan bambu. Nah, apa saja sih komponen biotik dan komponen abiotik yang ada di sekitar hutan bambu ini? Ayo kita amati bersama. Nah, kondisi tanah di hutan bambu ini cukup subur karena dipengaruhi oleh bahan-bahan organik yang diperoleh dari daun dan juga batang pohon bambu yang telah membusuk. Kemudian pencahayaan juga cukup, pencahayaannya unik tersebar ya di bawah pohon bambu dan ideal untuk tanaman-tanaman kecil untuk tumbuh di bawahnya. Kemudian kelembaban udara di sekitar pohon bambu lumayan cukup tinggi. Itu tadi unsur-unsur abiotik yang terdapat di sekitar hutan bambu ini seperti tanah, kemudian keadaan pencahayaan dan juga kelembaban udaranya. Nah, sekarang unsur biotik. Unsur biotik yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari pohon bambu. Selanjutnya tanaman paku, rumput-rumput liar, pohon labu siam, dan juga yang terakhir adalah pohon talas. Unsur biotik lainnya yaitu hewan yang terdiri dari kumbang, kupu-kupu, tonggeret. Selanjutnya ada cacing dan yang terakhir ada jangkrik. Nah, sekarang kita akan mengamati salah satu ekosistem buatan manusia, yaitu perkebunan. Apa saja yang ada, unsur biotik dan abiotiknya, ayo kita amati. Seperti yang kita amati di sekeliling kebun, komponen abiotiknya yaitu ada udara, udaranya cukup sejuk. Kemudian ada unsur tanah, tanahnya juga cukup subur, dan cahaya matahari juga cukup, dan juga kelembaban udara cukup baik. Sedangkan komponen biotik yang pertama yaitu tumbuhan, ada kebun kopi, kemudian juga ada pohon jeruk, selanjutnya ada juga pohon tebu, dan juga ada pohon durian. Dan yang terakhir adalah pohon cabai, di mana pohon-pohon ini sengaja ditanam oleh manusia guna tujuan tertentu, misalnya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan komponen biotiknya yang pertama ada ayam, kemudian bebek, ada burung, ada begicot, dan yang terakhir ada lebah.
Baiklah, sekian praktikum kali ini. Terima kasih.